warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al mukarram dumateng para ulama, TNI dan yang lainnya, saya menyampaikan banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir di Yayasan Kiai Abdul Syukur, yang mana tapi mungkin Bu Anggi juga sepaham dengan saya bahwa kita memang dalam hal integritas pemuda yang bermartabat, ya. Syukur alhamdulillah, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa terus-menerus mengecas, ya bahasa saya, mengecas para pemuda untuk tetap perjuangan yang tinggi, punya komitmen yang besar terhadap pembangunan negara. Seringkali kita bicara tentang pemuda adalah masa depan bangsa. Seringkali kita bicara tentang tidak ada artinya kalau negara ini tanpa ada pemuda. Harusnya lebih banyak program intervensi terutama terhadap pengembangan kapasitas, pembuatan komitmen, pembuatan kemampuan untuk para pemuda. Gak bisa kita bicara tentang bagaimana pemuda ini berdaya atau mempunyai arti yang lebih besar tanpa ada campur tangan negara. Tetapi sahabat-sahabat, Indonesia ini luar biasa. Hari ini adalah membentuk profil pemuda yang berwawasan kebangsaan. Mari kita undang bersama beliau Bapak Dr. Samsul Munir SAG MHI untuk menyampaikan dan menyajikan materi pada siang hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sebutannya sama orangnya nggak sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Gus Ahla, Mas Yusron, yang teman-teman dari Pemuda Pancasila, juga para undangan sekalian, pengurus yayasan, terima kasih. Wawasan kebangsaan dengan tema membentuk profil pemuda yang berwawasan. Sebenarnya yang paling penting buat pemuda sekarang itu adalah kembali ke jati diri Nusantara. Kita sudah diberikan contoh atau tauladan oleh Wali Songo. Wali Songo itu bisa dikatakan semua adalah orang asing. Ada yang orang Uzbekistan, ada yang beliau itu semua dari orang asing. Tapi mengembangkan dakwah di Indonesia itu pakai lokal wisdom. Jadi kearifan lokal yang didahulukan. Maka tadi saya mendengar gending-gending juga semua apa tadi yang dibahas di dalam gundul pacul. Itu beliau yang membuat, itu adalah salah satu Wali Songo. Tapi tidak sama, tidak bisa. Kita itu sudah biasa makan telo, makan kesadaran itu satu, punya satu persepsi. Senior di ini dan beberapa kesempatan yang luar biasa dapat dipergunakan di majelis ini. Kemudian juga kepada segenap panitia pelaksana seminar nasional. Saya tidak tahu ini sebenarnya nasional atau lokal atau regional, tapi karena ada kerawan Mbak Anggi, saya anggap cukuplah merepresentasi daripada seminar nasional dan deputi daripada bidang pemberdayaan pemuda
Kementerian Olahraga Republik Indonesia. Saya tidak tahu, baru hari ini saya baca suratnya kok ternyata juga sekaligus merangkap ketua yayasan. Cuma saya lihat 2019 badan hukumnya. Tapi tidak apa, suatu prestasi yang luar biasa. Anggota Dewan juga langsung berpartisipasi dalam masyarakat, mengelola satu yayasan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya di sini sebelum pada pertanyaan, saya mau tanya sebagai generasi Gen Z ya, juga termasuk generasi Gen Z, bagaimana ternyata menjadi generasi Gen Z itu lebih berat, Pak. Jujur itu lebih berat daripada zaman dulu, karena kita tahu zaman dulu jelas siapa yang mesti kita lawan. Ya ini ada penjajah, terus ada bagaimana cara untuk mempertahankan keutuhan dari negara. Jadi jelas. Untuk sekarang bagaimana kita lebih Gen Z itu lebih memerangi pada hal-hal yang abstrak, tidak kelihatan. Di mana? Di medsos. Bahkan setiap bangun tidur itu kita sudah disajikan dengan berbagai macam informasi di medsos, termasuk juga di terutama di TikTok, Instagram dan sebagainya. Akhirnya kita menonton terus video terus konten-konten dikonsumsi tanpa adanya semacam apa ya, dialog dari HP dan juga manusia itu. Ya hanya sekedar menerima. Akhirnya otak kita itu terjadi semacam pasif. Karena hal itu juga didukung oleh sistem yang berada di sekitar lingkungan kita. Tidak ada upaya ruang publik atau dialog di dalam lingkup pendidikan kita, terus di lingkup bahkan keluarga, karena orang tua dan sebagainya sibuk bekerja untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Akhirnya kita sebagai Gen Z pas waktu masih anak-anak juga apa ya, semacam dibiarkan begitu saja, bebas ngapain aja. Itu didukung oleh sistem kita juga di sekitar kita itu. Akhirnya di masa sekarang Gen Z mungkin sekitar umur 20-an ke atas ya, 20-an ke atas itu dituntut lagi 20, 21, 22, 23 sampai 25 itu dituntut lagi dengan bagaimana mesti bekerja juga. Apalagi masa itu masa-masa kuliah juga, masa-masa ketika Gen Z juga masuk di perguruan tinggi. Akhirnya saya memikirkan bagaimana dalam lingkup mental kita sendiri itu sangat berat. Gak ada yang benar-benar ingin mendengarkan Gen Z, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh Gen Z, kejenuhan dalam bermedia sosial itu sebenarnya ada, tapi Gen Z bingung hendak melakukan apa, karena di sekitar pun juga pasif. Itu dari Gen Z, saya juga Gen Z. Jadi lantas apa yang mesti dilakukan, baik dari kita sendiri Gen Z itu atau dari pemegang sistem atau mungkin lingkungan sekitar? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Hanif yang telah memberikan saya kesempatan. Salam kenal, saya Novika Istiana dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ada di organisasi kampus. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak, sekaligus adik-adik. Saya ingin bertanya kepada narasumber, ketika kita membahas mengenai perkembangan zaman, yang mana hari ini zaman kita benar-benar udah maju dengan ditandai adanya perkembangan digital atau teknologi, akan tetapi itu adalah sebuah tantangan yang krusial yang kita hadapi hari ini, yang mana adik-adik di tingkat MI kelas 1 khususnya itu sudah mengenal atau lebih hafal dengan lagu Denny Caknan, lagu Ambyar, lagu K-pop. Akan tapi sulit untuk menghafal lagu-lagu daerah ataupun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sehingga kita sebagai pemuda, kita sebagai public figure
apa sih langkah konkret atau solusi dari narasumber pada siang hari ini yang diberikan, bagaimana cara kita untuk mencetak pemuda-pemuda yang berkualitas nantinya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Karimahullah, utusan dari Pemuda Pancasila. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini. Pertama, sikap kebangsaan seperti apa yang tidak ditanamkan pada generasi muda, yang kemudian pada hari ini diperlukan pemahaman kembali dalam wawasan kebangsaan ini. Kemudian nilai apa sebenarnya yang harus ditanamkan pada pemuda itu, agar apa? Proses distorsi terhadap pemahaman wawasan kebangsaan ini tetap sebagaimana kesepakatan para founding father pendiri bangsa. Semula memang wawasan kebangsaan ini, yang semula negara kita itu pada waktu itu muncul beberapa kerajaan-kerajaan, di Jawa juga ada, di Bali, di NTT dan sebagainya, di Aceh, semua kan pada waktu itu punya negara sendiri-sendiri, artinya punya kerajaan. Kemudian muncullah pada generasi silent 1928 sampai 45 itu, yaitu adanya satu perapatan yang dimulai tahun 26, kemudian disepakati adanya suatu Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan pada intinya seperti itu. Kemudian lahir bangsa ini pada tahun 1945. Sebenarnya wawasan kebangsaan seperti apa yang tidak ditanamkan pada generasi muda itu, supaya apa? Wawasan kebangsaan ini memiliki ciri khas dan merupakan kepribadian. Itu kami tanyakan kepada kedua narasumber untuk memberikan apa sih seharusnya yang harus dilakukan. Kemudian siapa sebenarnya yang harus berperan di dalam proses merefresh kembali wawasan kebangsaan ini, agar wawasan kebangsaan itu tetap menjadi satu kesatuan sebagaimana diinginkan oleh berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Titik tumpu apa yang sebenarnya seharusnya dijadikan ini loh, sesuatu yang tindakannya sebagai suatu wawasan kebangsaan. Di sini ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada di situ. Kenapa saya bedakan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Karena sangat berbeda antara Pancasila dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara. Kalau di Pancasila, di sila kelimanya menghilangkan dengan mewujudkan suatu. Sehingga dengan demikian kalau itu dijadikan alas, menjadikan sesuatu terkait dengan bagaimana visi yang empat ini, yaitu visi ketuhanan, visi kemanusiaan, persatuan, visi kerakyatan, sebenarnya dijalankan melalui yang 5 ini dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena sila kedua hakikatnya sama dengan sila yang kelima kalau hanya dijadikan sebuah perkataan yang bersifat visi. Nah, inilah yang tidak kita tanyakan kepada para pemateri di depan, karena sebenarnya seminar itu adalah dalam rangka apa? Menanamkan bibit apa? Bibit wawasan kebangsaan ini. Nah, bibit wawasan kebangsaan ini bertitik tumpu pada apa? Itulah pertanyaan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar untuk menggenapi saja, karena ini sifatnya seminar. Di dalam seminar itu ada ilmiah dan kemudian diskusi dan pembahasan. Tapi tidak mengurangi bahwa saya tentu tidak pasti bisa harus kemudian menjamin bahwa apa yang nanti saya sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanya. Tapi saya melihat bahwa Mbak Nana tadi ada semacam kegelisahan gitu ya Mbak Nana ya, ada kegelisahan. Saya sendiri sebenarnya juga sadar, kan saya sebagai Gen Z punya satu kesadaran bahwa kita itu ketergantungan dengan yang namanya gadget, media sosial, kemudian dengan teknologi dan sebagainya, itu memang sudah jenuh lah sebenarnya, merasakan jenuh. Tetapi pada sisi yang lain ada satu lingkungan yang di situ tidak mendukung. Maka saya punya satu pengalaman yang kebetulan tesis saya, disertasi saya itu
kebutuhan pendidikan kalian. Saya lanjutkan untuk yang status nominasi, ini sedikit berbeda dengan status pemberian. Status apakah kalian termasuk nominasi atau pemberian nanti bisa dilihat di kartu PIP-nya. Saya mulai yang pertama, Abraham Neo Aprilion. Nama saya Dava. Dava dari mana? Misalnya dari Maring, Jombang. Mondok di sini. Iya. Kalau boleh tahu ini dalam rangka acara apa? Nggih, acara seminar. Yang ikut seminar siapa saja? Ini Gutiang, Jopong-jopong gitu, Mod. Oh, semuanya. Nggih. Oh. Nanti setelah pulang harapannya? Nanti apa? Harapannya bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tetap semangat. Tetap semangat.